Yo, what's up guys, balik lagi sama gue di channel Supernova Komputer. Nah, kali ini gue mau bikin tutorial gimana caranya membuat intro text menggunakan efek Saber di Adobe After Effects. Nah guys, sebelum ke tutorialnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. So guys, let's check this out. Nah, di sini gue udah dalam Adobe-nya, kita langsung bikin komposit. Settingannya kalian ikutin aja sampai gua, langsung aja. Kalau udah, langsung drag ke timeline. Nah, di sini gue udah bikin logo Supernova-nya. Gue di sini pakai font Cyberpunk. Oke, gue bikin komposit lagi. Settingannya masih sama ya. Oke, langsung kita drag lagi ke timeline. Itu kita pergi ke layer dan auto trace. Nah, auto trace ini untuk select logo kalian. Kita langsung klik OK aja. Nah, kalian klik toggle yang ini. Nah, itu kalian lihat sudah terselect. Oke, kita pergi ke effect. Langsung kita masukin efek sabernya. Nah, ini udah muncul. Nah, di presetnya kita ganti ke Patronus. Gue di sini pakai Patronus, terus core size-nya gue ganti ke 1,5. Nah, kita buka custom core-nya, core type-nya gue pakai layer mask. Nah, itu udah ke select ke tulisannya. Nah, start size-nya gue bikin 0 dan start offset-nya gue bikin 100. Terus keyframe mask evolution-nya gue aktifin. Terus keyframe end size sama keyframe end of size. Tekan U di layer Supernova. Nah, ini udah kebuka, kita fokus ke efek sabernya aja. Nah, kita geser. Ini gua ke detik 2. Terus end offsetnya gue ganti 0. Terus gua di akhir frame-nya kurang lebih di sini. Terus keyframe end size sama end offset nya yang di efek saber kita aktifin. Dan di akhir frame kalian bikin end offset-nya ke 100 dan di end size-nya ke 0. Lalu mask evolution-nya kita ganti ke 2. Nah, kita select keyframe-nya terus tekan F9. Terus view-nya kita ganti ke half. Oke, kita tutup dulu bagian efeknya. Nah, kita render dulu bentar. Nah, kalian lihat itu efek sabernya sudah mengikuti teksnya. Oke, kalau udah kita kembali ke project, terus kita bikin komposit baru lagi. Nah, komposit baru ini gua buat khususin untuk teksturnya. Langsung klik OK aja, settingannya masih sama. Oke, kalau udah teksturnya kita drag ke timeline. Bentar, gua aktif dulu view-nya biar enak ngaturnya. Oke, di tekstur scale-nya kita ganti ke 65. Itu kita pergi ke effect, terus color variation, level. Nah, gamanya gua agak kurangin biar agak gelap. Di sini menurut gua masih keterangan bagian lantainya. Nah, gue bikin komposit baru lagi. Nah, di komposit ini gue buat bagian lantainya. Nah, teksturnya kita drag ke timeline. Di situ kita pergi ke layer, new kamera. Nah, di sini presetnya gue pakai 28 mm kameranya. Kalian bisa ubah namanya biar nggak ketukar. Oke, jangan lupa aktifin 3D mode-nya di layer teksturnya. Nah, kalau udah kalian scale, kita putar bagian lantainya kurang lebih lurus kayak gini. Nah, kalau udah kalian tarik ke bawah. Yap, segini. Kita pergi ke effect, stylist, dan motion style. Nah,
Di bagian output weight-nya kita ganti ke 250, sama output height-nya kita ganti ke 400. Mirror edge-nya jangan lupa diaktifin. Nah, di layar kamera tekan P untuk mengaktifkan position. Posisinya kalian atur. Gue di sini pakai 1500. Nah, keyframe-nya jangan lupa diaktifin. Kita ke frame-frame akhir. Nah, di sini gue ganti lagi positionnya ke ya mungkin 1150. Yap. Nah, coba kita view. Nah, itu kameranya sudah bergerak maju. Oke, kalau udah kita kembali ke project, lalu kita bikin komposit baru lagi. Nah, di komposit ini gua khususin untuk main scene-nya. Oke, kita langsung bikin solid di timeline main scene. Di situ gue di sini buat bikin background-nya, gue pakai hitam. Yap, logo Supernova-nya kita drag di bagian atas background-nya. Jangan lupa diaktifin 3D mode-nya di bagian logo Supernova-nya. Nah, kita switch toggle di bawah, terus modenya kita ganti ke add. Nah, kalian bisa klik toggle switch di bawah ini. Oke, kita pergi ke layer new, kita buka kamera lagi. Presetnya masih sama, pakai 28 mm. Oke, kita duplikat dulu layer logo Supernova-nya dengan cara menekan Ctrl D. Kalian rename biar yang tukar. Nah, jangan lupa diaktifin scale-nya. Nah, ini gue bikin buat mirrornya. Kalian flip kayak gini. Oke, gue pasin dulu. Nah, segini kurang lebih. Itu kita tarik ke bawah. Nah, kurang lebih kayak gini. Di situ kita tekan T untuk mengaktifkan opacity. Opacity-nya kita ganti ke, coba kalian atur sesuai keinginan kalian. Gue di sini coba gue atur dulu. Mungkin gue pakai ya 75 mungkin. Kita pergi ke effect, habis itu color correction dan curve. Nah, di curve ini di bagian highlight-nya kalian naikin sedikit. Kalian atur aja di bagian shadow-nya buat agak turunin. Oke, segini mungkin cukup. Nah, lalu kita ke project. Habis itu bagian yang lantainya kita taruh di atas bayangan. Oke, kita bikin adjustment layer. Kita drag ke di bawah lantai. Oke, kita langsung ke effect yang preset. Kita cari efek yang namanya compound blur. Compound blur. Nah, ini yang atas kita langsung tarik aja, langsung drag aja ke adjustment layernya. Oke, kita tambahin efek lagi, yaitu CC glass. Nah, yang ini kita drag adjustment layernya. Oke, kalau udah blur layernya kita pilih yang lantai, terus maksimum blurnya kita ganti ke 20. Kalian bisa atur-atur. Di sini coba cari yang bagus. Oke, segini mungkin cukup. Terus kita buka surface, habis itu bump map-nya kita ganti ke
layer yang lantai. Nah di softness-nya gue di sini ganti ke 0, terus di bagian height-nya gue ganti ke 5, dan displacement-nya gue ganti ke 4. Disitu kita buka light intensity-nya gue ganti ke 185. Terus kita buka shading. Oke, di bagian specular-nya gue nolin. Oke, kita ke komposit lantai. Kalian copy keyframe kameranya, bisa select keyframe-nya dan Ctrl C untuk mengcopy. Nah, kita kembali ke main scene, composite main scene. Di bagian kameranya kalian Ctrl V untuk paste keyframe-nya. Yap, kita review sebentar. Oke. Oke, di sini gue bikin adjustment layer. Kita cari effect yang namanya glow. Nah, ini glow yang ini kita drag ke adjustment layer. Itu bagian glow threshold-nya kita cari yang pas. Coba di sini gue pakai 50, terus glow radiusnya gue pakai 1000. Dan glow intensity-nya gue ganti ke 1,5, dan modenya gue ganti ke lighten. Tekan P untuk mengaktifkan position. Oke, tekan T untuk mengaktifkan opacity-nya gue di sini pakai 70. Nah, di sini gue bikin komposit baru lagi. Di sini komposit ini gue khususin untuk rendernya. Oke, kita bikin solid. Buat backgroundnya kita klik OK. Oke, gua atur dulu view-nya. Nah, yang main scene-nya itu kita drag ke timeline. Terus kita bikin adjustment layer lagi. Nah, adjustment layer-nya kita bisa ubah namanya biar kalian kebanyakan layernya. Nah, di efeknya kita cari yang namanya directional blur, kita drag ke adjustment layer tadi, terus sama efek solid composite. Ya, kita drag juga ke adjustment layernya. Di bagian directionnya gue ganti ke 720 derajat. Sama blur light-nya gue ganti ke 150. Nah, di sini warnanya kalian bisa ubah. Modenya gue pakai lighten. Yap. Santai lagi untuk mengaktifkan opacity, gue ganti opacity-nya menjadi 40. Kita kembali ke project. Nah, di sini gue punya efek noise. Di sini gue mau bikin semacam lampu di bagian pojok kiri atas. Gue ganti modenya ke overlay. Terus gue bikin adjustment layer lagi. Oke, gue ganti dulu namanya biar nggak ketuker. Nah, di efek kita cari yang namanya unsharp mask. Kita langsung drag ke adjustment layernya. Di mode-nya gue ganti ke 75, terus radiusnya gue ganti ke 25. Nah, yang threshold-nya gue ganti ke 20. Habis itu gue bikin adjustment layer lagi. Nah, kita pergi ke effect, habis itu color correction dan curve. Nah, settingan curve-nya itu hampir sama kayak yang pertama. Di highlight-nya gue agak naikin, dan di bagian shadow-nya gue turunin. Oke, kita kembali ke project.
sini kalian bisa ubah dulu warna dari efek sabernya. Gue di sini coba pakai warna ungu deh. Oke, mungkin segini cukup. Nah, udah, kita pergi ke layer, lalu kita bikin adjustment layer. Nah, di sini gue ganti dulu namanya. Nah, sekarang kita cari efek yang namanya gradient ramp. Oke, kita drag ke adjustment layernya. Di sini gue mau bikin yang semacam lampu itu, gue pengen taruh di pojok kiri atas. Terus gue ganti ramp shape-nya ke radial ramp. Nah, di sini kalian bisa ganti warnanya. Mau nyesuaiin sama warna saber tadi. Dan modenya gue ganti ke lighten. Oke, gue pastiin dulu. Oke, kembali ke project. Nah, di sini gue udah ada backgroundnya. Kalian kalau pengen pakai background, sesuaiin aja sama videonya durasinya. Nah, sekarang gue mau sesuaiin videonya sama durasi si backgroundnya. Nah, kalau udah ini gue coba preview sedikit. Oke, jadi hasilnya kurang lebih kayak gini ya guys. So guys, thank you banget udah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, langsung aja komen di bawah. See you in the next video. Bye.